Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arkananta dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi dengan NIM 1910 1171. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan atau menjelaskan modul 2 ya, yang dimana judulnya akses LCD karakter 16x2 dan analog to digital converter atau bisa disingkat dengan ADC ya. Nah, pada modul 2 ini yang pertama kita membutuhkan namanya alat atau komponen project board ya. Nah, terus kita membutuhkan namanya Arduino Uno. Selanjutnya potentiometer, dan resistor. Nah, mungkin saat merangkai saya cepat terlebih dahulu, nanti ketika sudah jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai komponen ataupun uh, dari judul tersebut ini. Baik, ini untuk percobaan pertama, alhamdulillah sudah berhasil. Nah, di sini saya sedikit untuk menyinggung atau membahas sedikit materinya dari eh, judul akses LCD karakter 16x2 dan analog to digital converter atau biasa disebut dengan ADC. Oke, yang pertama untuk liquid crystal display ya atau LCD 16x2 ini secara virtualnya ini tuh jenis media tampilan atau eh, display bahannya tuh dari cairan kristal gitu sebagai penampil utama. Nah, jadi LCD 16x2 ini sebenarnya tuh ada macam-macam ukuran ya LCD-nya. Ada yang 8x1, 16x1, dan 16x2 dan masih banyak lainnya. Tapi pada praktikum eh, kita saat ini waktu itu kita menggunakan LCD jenis 16x2. Nah, dari fitur apa namanya yang ada di LCD ini tuh yang pertama tuh terdiri dari 16 kolom ya, 16 kolom dan 2 baris sesuai dengan namanya atau tipenya. Terus yang kedua dilengkapi dengan backlight ya atau lampu latar belakang gitu.
Yang ketiga, nah di LCD ini dia mampu nih mempunyai 192 karakter tersimpan. Nah, mungkin itu beberapa fitur yang aku sebutkan ya, sebenarnya masih banyak lagi. Cuman aku menyimpulkan itu tiga itu saja. Nah, selanjutnya tuh LCD. LCD masih LCD nih ya. Nah, LCD ini tuh sebenarnya tuh eh, digunain juga nih di berbagai bidang yang lain seperti misalnya yang ada di rumah kita nih atau di rumah kita masing-masing. Yang pertama bahan-bahan atau alat-alat elektronika seperti televisi, kalkulator ataupun layar monitor atau komputer ya. Siapa sih yang di rumah nggak punya televisi, yang nggak punya kalkulator ataupun komputer ya atau monitor seperti itu. Pasti di antara salah satu ketiga itu kita memiliki pertama televisi ya. Nah, oke, mungkin ini ya untuk penjelasan sedikit nyinggung mengenai komponen. Di sini ada potensiometer. Nah, di fungsi potensiometer ini itu sebagai pengatur gitu volume atau eh, besar kecilnya audio atau video seperti walkie-talkie, DVD dan amplifier seperti itu. Sebenarnya ada jenis-jenisnya juga mengenai potensiometer ya. Ada potensiometer Slidell, ada potensiometer rotary, dan potensiometer trimary. Nah, itu sebagai dasar teori aja sih untuk potensiometer. Nah, selanjutnya di sini ada resistor. Di sini kita menggunakan 220 ohm ya, karena tidak memerlukan tegangan yang begitu besar. Oke, selanjutnya di sini bisa dilihat ya, semakin lama dengan beberapa detik jedanya akan bertambah counternya itu menambah dari 0 hingga 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini akan terus bertambah ya, karena kenapa bisa bertambah? Karena kita memiliki sebuah program yang sudah men-setting gitu loh untuk counter tersebut. Nah, selanjutnya tadi ada yang belum saya sampaikan mengenai DC atau analog to digital converter. Nah, pada DC ini itu memiliki dua prinsip ya, yaitu kecepatan sampling dan resolusi. Nah, aku ngasih contoh nih di dunia nyata, sinyal analog yang berasal dari berbagai sumber dan sensor yang mengukur ukur suatu suara gitu, mendeteksi suara, terus cahaya, gerakan dan suhu. Nah, itu mungkin implementasi di dunia nyata ya di kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita coba untuk percobaan kedua ya. Pada percobaan kedua ini sebenarnya cukup simpel ya karena hanya menambahkan sebuah temperatur cahaya gitu untuk mengukur cahaya. Nah, itu jadi komponennya. Nah, di sini kita menggunakan temperatur sensor TMP36. Oke, baik. Nah, di sini sudah tampil ya untuk percobaan kedua. Di sini kita beda programnya. Di sini kita punya program rumus converter gitu. Ini rumus converternya. Dan di sini tuh kita memiliki suatu perhitungan gitu loh untuk apa namanya mencari cara perhitungan gitu. Ini kan secara pengukuran. Nanti kita membuktikan gitu bahwasannya pengukuran nama perhitungan tidak berbeda hasilnya seperti itu. Yang pertama di sini saya sudah menyiapkan eh, tabelnya ya. Nah, di sini sebuah rumus referensi gitu loh untuk melakukan perhitungan. Nah, di sini pada LCD kita dapat
namanya nilainya dengan melihat pada LCD. Oke, kita running di sini terlihat. Kita atur suhunya. Bisa kita pakai misalnya 30 derajat ya. Oke, 30 derajat. Nah, di sini terlihat nih dia temperaturnya 80,08. Jadi kita masukkan 80,08. Nah, ini di sini 164 ya. Oke, 164 dan temperaturnya 80,8. Oh, sorry. Ini untuk in-nya ini ya, 800,8. Nah, sini kita mendapatkan ya hasil pengukurannya. Nah, jika kita ukur nih untuk in-nya ini, cara gimana? Kita menggunakan alat bantu yaitu namanya multimeter. Ini sini ada multimeter ya. Ini, untuk masalah sih cukup mudah ya. Pertama kita harus lepas terlebih dahulu ya koneksi kabel ini. Hapus dulu. Oke. Dan di sini yang positif kita taruh ke tengah sini dan yang negatif kita ubah dulu. Nah, sekarang nah di sini sudah terlihat ya mendapatkan in-nya melalui alat bantu multimeter. Nah, sini kita terus saja nih. Berapa nih VN-nya? 749, 749. Nah, sekarang kita melakukan perhitungan ADC dan temperatur nih, kita perbandingkan nanti hasilnya dengan rumus yang sudah saya katakan ya. Oke, kita terus saja nilai ADC sama dengan ini kita butuh alat bantu namanya equation. Ini, nah di sini masukkan bagi tegangan referensi. Nah, tegangan referensi tegangan apa nih? Nah, ini tegangan referensinya ya. Oke, berarti terus ya referensi. Nah, dikali nilai maksimal di sini. Nah, nilai maksimal di sini dari mana? Oke, kita lihat dari sini. Kodenya, nah ini nih nilai maksimalnya 1024. Nah, oke. Kalau sudah tahu semuanya, tinggal kita hitung aja nih. Oke. Nanti nilai aja sih sama dengan itu saja. Nah, yang masukannya berapa? Kita udah dapat ini 800,8 ini milivolt ya. Nah, ininya referensinya 5 volt jadi milivolt jadi berapa? Jadi 5000 milivolt. Nah, kali deh maksimal tadi berapa? 1024. Oke, cari dengan nah kita coba hitung nih 800,8 dibagi 5000 milivolt ya, milivolt juga. Oke, biar tidak bingung kita dengan alat bantu namanya kalkulator. Nah, dari sini yang penting prosesnya paham ya. Oke, 800,78 dibagi 5000 volt. Nah, kita kali 1024. Nah, kita dapat nih untuk hasilnya sama dengan 163
163,999. Nah, dapat nih untuk adisinya 163,9999. Oke, ini kita berusaha sebentar. Nah, nah sekarang cari temperaturnya nih. Bagaimana cari temperaturnya? Oke, cukup mudah ya. Untuk temperatur sendiri kita menggunakan rumus eh, seperti ini, rumusnya. Temperatur dengan equation VI bagi 10. Nah, ini tuh kita ini VI-nya berapa? VI yang ukuran tadi LCD. Nah, VI-nya berapa tadi? Nah, VI-nya berapa? 400 bagi 10 sama dengan, nah hitungnya berapa? 800 bagi 10 udah hasilnya 80 berapanya. Nah, kita bisa lihat ya bahwasannya hasil perhitungan ADC dan pengukuran tuh tidak jauh berbeda ya, 164 sama 163,99, dan temperaturnya juga nih 80,8, dan yang pengukuran 80,80, jadi hanya sekian koma mili gitu. Nah, jadi bahwasannya ini pertanda kita perhitungannya benar. Oke, mungkin seperti itu untuk modul 2, cukup panjang ya. Oke, baik. Selanjutnya kita percobaan terakhir ya, atau percobaan ketiga. Nah, pada percobaan ketiga ini kita harus mengembalikan dulu komponennya seperti percobaan kedua tadi. Kita hapus terlebih dahulu dan kita hubungkan kembali ke pin A5 analog. Nah, yang menarik nih untuk percobaan ketiga ini kita membutuhkan suatu alat namanya apa namanya ini ya, kayak alarm gitu, bisa gitu, namanya PA itu apa namanya ini. Nah, atau speaker ya ini ya. Nah, kita hubungan speaker cukup mudah ya untuk yang bentukin nomor 7 ya. Oke, dan yang lagi kita, nah seperti ini saja kita ubah lagi untuk programnya. Nah, ini untuk program yang sudah disediakan, nanti akan muncul alarmnya aktif di LCD. Oke, kita buktikan seperti apa akan muncul. Oke, kita masukkan ke programnya. Oke, nice, kita start simulation. Nah, ini videonya, ini terdengarkannya speaker dimana dalam saat ini warna temperatur sudah melebihi yang sudah diatur dalam program tersebut. Jadi akan ada info atau ada outputnya, ini warning. Buat kebalikan ini coba di sini ya. Jadi sebenarnya tuh di dunia nyata itu sebenarnya secara nggak langsung kita berdampingan gitu dengan alat-alat seperti ini. Namun ya mungkin karena ketidaktahuan kita, jadi kita merasa cuek aja gitu. Sebenarnya dengan adanya komponen ini sangat membantu gitu untuk
dalam bidang IoT gitu untuk kreativitas mahasiswa membuat sesuatu yang bermanfaat, khususnya untuk kita semua ya. Ya mungkin akhir kata aku ingin berterima kasih kepada eh, Pak Ali ya selaku dosen pengampu praktikum mikroprosesor dan teman-teman kakak-kakak Kak Gilang, Kak Naike, dan Kak Cace yang udah sabar dalam memberi ilmu atau mengajar saya khususnya dalam praktikum mikroprosesor ini. Semoga dapat bermanfaat dan saya dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Akhir kata dari saya akan mohon pamit izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.